Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SAMH, selaku dosen mata kuliah kompetensi bisnis kelas A, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya yaitu jurnal nasional yang berjudul Analisis Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital, khususnya TikTok Shop dan Shopee. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zaina Zulfika dengan NPM 2310012 dari kelas A. Langsung saja kepada materinya. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan jurnal yang membahas mengenai penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Jurnal ini berfokus pada bagaimana pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dapat mempengaruhi kondisi persaingan, serta bagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Topik ini menjadi penting karena dalam praktiknya tidak semua dominasi pasar dilarang, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika dominasi tersebut disalahgunakan. Lalu selanjutnya ada identitas jurnal, yaitu judul jurnalnya penyalahgunaan posisi dominan dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Ada penulisnya yaitu Novia Salsabila Ayuni Rahman, Abdul Basit, dan kawan-kawan. Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara tahun 2026. Di sini juga saya mencantumkan linknya. Lalu selanjutnya latar belakangnya, perkembangan kegiatan ekonomi dalam era globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan dinamika pasar. Persaingan usaha yang sebelumnya bersifat konvensional kini bertransformasi menjadi lebih kompleks, terutama dengan munculnya pelaku usaha besar yang memiliki kemampuan untuk menguasai pasar secara signifikan. Dalam kondisi demikian, posisi dominan menjadi fenomena yang tidak terhindarkan dalam struktur pasar modern. Namun, permasalahan hukum muncul ketika posisi dominan tersebut disalahgunakan sehingga menimbulkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam perspektif hukum, keberadaan posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang, hukum persaingan usaha, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hanya melarang tindakan penyalahgunaan dari posisi dominan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama hukum bukan pada besar kecilnya pelaku usaha, melainkan pada perilaku yang dilakukan dan dampaknya terhadap persaingan pasar. Dengan demikian, diperlukan analisis yang cermat untuk membedakan antara dominasi yang sah sebagai hasil efisiensi usaha dan dominasi yang bersifat eksploitatif. Lebih lanjut, perkembangan ekonomi digital semakin memperumit penilaian terhadap posisi dominan. Dalam konteks ini, dominasi pasar tidak lagi hanya semata-mata diukur dari pangsa pasar, tetapi juga dari penguasaan data, teknologi, serta efek jaringan atau kita bisa sebut network effects, yang mampu menciptakan ketergantungan pengguna terhadap suatu platform. Kondisi ini berpotensi menciptakan hambatan masuk atau barrier to entry bagi pelaku usaha baru, sehingga mengurangi tingkat persaingan dalam jangka panjang. Dari sisi lain, penegakan hukum persaingan usaha juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha dituntut untuk mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara adaptif terhadap perkembangan pasar yang dinamis. Namun, keterbatasan regulasi yang masih bersifat konvensional seringkali menjadi hambatan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan model bisnis digital. Oleh karena itu, kajian mengenai penyalahgunaan posisi dominan menjadi sangat relevan untuk dilakukan, tidak hanya dalam kerangka normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pendekatan ekonomi dan perkembangan teknologi. Analisis yang komprehensif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum persaingan usaha dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Lalu selanjutnya ada isu hukum. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital, khususnya dalam persaingan antara TikTok Shop dan Shopee, ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia. Yang selanjutnya, apakah kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan atau justru merupakan bagian dari persaingan usaha yang wajar. Lalu selanjutnya ada kerangka teori. Secara teoritis, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif dan tidak dikuasai secara tidak adil oleh pelaku usaha tertentu.
Konsep posisi dominan sendiri merujuk pada kondisi di mana suatu pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Dalam menilai suatu pelanggaran dikenal dua pendekatan, yaitu parse ilegal yang langsung melarang suatu tindakan dan rule of reason yang menilai dampak dari tindakan tersebut terhadap pasar. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis literatur. Penelitian ini berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 yang mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan berbagai tindakan yang bertujuan menguasai pasar sehingga dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh menggunakan kekuatan ekonominya untuk menghalangi pesaing masuk ke pasar atau mempertahankan posisinya dengan cara-cara yang tidak wajar. Lalu ada pasal 20 yang melarang pelaku usaha melakukan penjualan barang atau jasa dengan harga yang sangat rendah atau di bawah biaya produksi dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Praktik ini dikenal sebagai predatory pricing, yaitu strategi harga yang digunakan dengan tidak wajar untuk melemahkan atau mengeliminasi kompetitor. Lalu selanjutnya ada pasal 21 yang mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dalam menetapkan atau menyampaikan biaya produksi dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam mekanisme penentuan harga di pasar. Lalu selanjutnya ada temuan utama yang saya lakukan di sini. Yang pertama adalah berdasarkan jurnal nasional yang mengkaji persaingan antara TikTok Shop versus Shopee, ditemukan bahwa perkembangan platform digital telah menciptakan bentuk baru dalam penguasaan pasar yang tidak hanya bergantung pada aspek tradisional seperti pangsa pasar, tetapi juga integrasi layanan dan penguasaan ekosistem digital. Dalam kasus ini, TikTok Shop sebagai platform yang menggabungkan media sosial dengan e-commerce memiliki potensi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan pesaingnya. Salah satu temuan utamanya adalah adanya indikasi praktik yang mengarah pada penyalahgunaan posisi dominan, khususnya melalui integrasi vertikal antara konten, promosi, dan transaksi dalam suatu platform. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha lain, termasuk platform e-commerce konvensional seperti Shopee, menghadapi kesulitan untuk bersaing secara seimbang. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang tindakan yang berpotensi menghambat persaingan usaha. Selain itu, jurnal ini juga mengidentifikasi potensi praktik predatory pricing, di mana platform digital memberikan berbagai subsidi dan promosi harga yang sangat rendah untuk menarik konsumen dan memperluas pangsa pasar. Meskipun strategi ini pada awalnya menguntungkan konsumen, dalam jangka panjang berpotensi menyingkirkan pesaing dan menciptakan dominasi pasar, yang selanjutnya dapat merugikan pesaing usaha secara keseluruhan. Praktik ini berkaitan dengan ketentuan pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lebih lanjut, temuan lain menunjukkan bahwa kekuatan utama platform digital terletak pada penguasaan data dan efek jaringan atau network effects, di mana semakin banyak pengguna yang terlihat, maka semakin kuat posisi platform tersebut dalam pasar. Kondisi ini menciptakan hambatan masuk atau barrier to entry bagi pelaku usaha baru dan memperkuat posisi dominan pelaku usaha yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi hukum persaingan usaha yang selama ini lebih berfokus pada indikator konvensional. Dengan demikian, temuan utama dari jurnal ini menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha di era digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar tradisional, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif. Regulasi yang ada perlu mampu mengakomodasi dinamika tersebut agar tetap dapat menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Lalu selanjutnya ada analisis kritis.
Menurut saya, kelemahan utama dari penelitian ini adalah terlalu berfokus pada pendekatan normatif, sehingga kurang mampu menjelaskan realitas pasar yang lebih kompleks, terutama di era digital. Dalam praktik, tidak semua pelaku usaha yang dominan itu melanggar hukum. Oleh karena itu, pendekatan rule of reason menjadi sangat penting untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar merugikan persaingan atau justru memberikan efisiensi. Selain itu, penelitian ini juga belum mampu mempertimbangkan faktor-faktor baru seperti data, teknologi, dan platform digital yang saat ini menjadi penentu utama dalam dominasi pasar. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif antara hukum dan ekonomi agar analisis ini menjadi lebih relevan dengan kondisi saat ini. Yang selanjutnya ada relevansi dengan NPS. Topik dalam jurnal ini sangat relevan dengan materi perkuliahan, khususnya mengenai penyalahgunaan posisi dominan, struktur pasar, serta pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Selain itu, jurnal ini juga berkaitan dengan peran Komisi Persaingan Usaha dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Lalu, sebagai kesimpulan, penyalahgunaan posisi dominan merupakan salah satu permasalahan utama dalam hukum persaingan usaha yang dapat merugikan pasar dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan lagi penegakan hukum yang lebih adaptif sehingga pendekatan yang tidak hanya berbasis norma, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi perkembangan teknologi. Dengan demikian, tujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.